Kami Panitia Halal Bihalal Banuampu virtual tahun 2020 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hambo Hargianto, Laksamana Pertama TNI. Hambo beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini, izinkan Hambo mengucapkan selamat melaksanakan halal bihalal kepada seluruh Dusana dimanapun berada. Dan Hambo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara halal bihalal melalui virtual ini. Mudah-mudahan acara ini semarak dan kita dapat bertemu muka walaupun melalui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dunsana yang menonton acara halal bihalal Banuampu pada siang hari ini. Bersama kita hari ini kita akan melakukan bincang-bincang santai dengan Dunsana kita Banuampu. Ada 4 orang narasumber. Itu ada Ibu Uni Isnawati, ada Uni Eli, ada Uda Suheldi, dan juga Adinda Vini. Kita hanya berbincang-bincang mengenai bagaimana sih sebenarnya kondisi sekarang ini menimbulkan rasa cinta generasi muda ke Banuampu. Karena sepertinya yang kalau kita lihat, rasa cinta ini kan tidak sama dengan generasi sebelumnya. Nah, ini yang kita tahu bahwa sekarang ini situasi dan kondisi yang anak muda sekarang adalah satu, mereka itu ada yang lahir dan besar di kampung dan mengabdi di kampung. Yang kedua, dia lahir dan besar di rantau. Kemudian yang ada dengan orang tuanya tidak mengenalkan kedekatan dengan Banuampu, semakin jauhlah Banuampu. Yang ketiga, itu ada yang lahir dan sampai dengan SMA di kampung, kemudian merantau, ada yang bekerja di rantau, ada yang juga melanjutkan sekolah ke rantau. Nah, ini kan ada 3 perspektif yang kita lihat situasi dan kondisi. Mungkin Ibu Isnawati bisa memulai melihat situasi dan kondisi seperti ini, Uni. Apakah masih relevan kalau kita membicarakan primordialisme kedaerahan kita walaupun kecil skop Banuampu, tetapi kalau dulu kita lihat itu sangat sinerginya sangat baik dan memberikan kontribusi ke kampung itu. Silakan Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang Ba'a menumbuhkan rasa cinta terhadap Banuampu. Tadi kan Pak Irwan ya, mangga tahu adonan dari ketek sampai tua di kampung, adonan ketek sampai remaja di kampung sudah itu pai, dan adonan lahir di luar di rantau, yang kemudian gadang di rantau, pulang jarang pulau kan, ya. Nah, jadi untuk itu kita balik kepada falsafah tahu, kenal, cinta. Ya. Jadi tidak mungkin orang kenal kalau tidak tahu. Tidak mungkin cinta kalau tidak kenal. Jadi pengenalan itulah nampal yang perlu sebenarnya, memberitahu.
Jadi kalau no di kampung itu bukan kebiasaan nan ado na mereka caliak saja, tapi baa nilai-nilai nan ado di masyarakat Banu Hampu itulah yang harus diperkenalkan kepada anak-anak muda kita. Kalau dahulu kan kalau ketek-ketek awak di surau mengaji, ya ada guru di situ. Kalau awak talambek datang dilacui misalnya kan gitu ya. Nah kalau tamat SD lalu kemudian ndak khatam Quran itu rasono malu. Nah itu hal yang serupa iko nan harus ado. Kalau no di kampung, laya di kampung, gadang di kampung. Tetapi kemudian ya kalau sampai remaja di kampung lalu pahi tiba di tempat nan lain karena ndak ada bekal sama sekali tentang pengetahuan dan pengenalan kok, maka ndak ada melake di raso raso bakampuang itu, raso bakampuang. Sehingga pulang pun kadang-kadang ndak tertarik kan gitu ya. Ya. Nah, lalu kemudian ndak ada pun yang menarik no untuk pulang. Kan beban kepada perorangan selana itu, tapi kok adalah karajo gadang dan harus wak karajokan bahasa mosamu. Nah, kemudian apole nan laya di kampung serupa anak ambo misalnya, laya di rantau, sajak mulo laya no di siko. Kalau wak di siko misalnya ndak bahasa Minang setiap hari misalnya, tentunya ndak marati bahasa Minang tuh dong. Ndak tentu cipi ya di nono. Kalau di nonton lawe, nonggadang, aduh ya no. Jadi itu tugas di rumah seperti itu. Jadi memperkenalkan Minang dari rumah kalau no saja ketek di kampung, di rantau. Awak memberikan petunjuk atau contoh teladan nilai-nilai ABSSBK deh. Iya. Nah itu nilai-nilai itu. Wakon ya Pak Irwan, Pak Suheldi, ada Vini, ada Nieli gua, ya. Sama jadi pengurus musaji di Jakarta aku paling banyak orang Minang kan itu ya. Iya. Benar. Nah, cuma persoalannya adalah anaknya dibawa kan enggak ke surau. Ya. Jarang. Jadi amakno apakno mau musaji, anakno dibawa nonda. Nah, kemudian balik musaji rumah surau kalau di kampung awak itu adalah satu kesatuan. 5 kali sehari semalam awak ke surau. Ya. Lalu kemudian berkumpul lah nan tuo, nan mudo, nan kete, malah nan cino orang doa. Aduh di sini. Kadang-kadang awak sembayang no ebo tuh. Nah, tapi ndak berang orang do no ebo tuh. Karena mendidik majai. Nah, jadi kalau menurut Ambo ada beberapa hal yang perlu awak lakukan bahasa Mosamo. Ya. Yang pertama adalah awak memberikan pengetahuan. Ya, awak memberikan pengenalan nan jaleh tentang nilai-nilai tentang kabau itu, kekerabatan. Kalau itu adalah nuclear family. Nah, sementara di kampung awak itu extended family. Ya. Ado mama, ado ete, ya, ado maadang, ado bako, ado segalono. Tapi kini ndak. Sianan keluarga tuh amak den, apak den, anak den nemperlalu den, laki den nemperlalu den, bini den. Nah, itu yang keluar kini kok. Nah, ini harus diubah ya pemahaman itu. Jadi extended family, rumah gadang nanado di Banu Hampu itu hak tanamkan. Walaupun kini ndak sarumah di siko doh, tapi ditunjukan, "Woi, kowe teang gua, kowe amak kau, kau bako." Kan gitu. Iya. Nah, satu lagi yang terakhir, yang paling penting sekali adalah awak membuat sesuatu di Banu Hampu itu nama narik ya anak-anak muda pulang ke kampung. Ya. Nah, apa yang harus awak lakukan? Itu nanti pikir ya barangkali. Kalau kita luak dahulu tahunan lalu ada apa namanya kok HBH kan gitu ya? Iya. Rumah tahfiz, misalnya ada pesantren, ada alinan lain yang bisa menarik. Lalu dari sisi ekonomi anan bisa ya untuk dihidupkan di kampung awak sehingga setelah mendapat ilmu no pengen pulang untuk membangun desa. Kalau gini kan enggak. Sudah dapat ilmu, dapat orang gadih nan lain pulo.
Lalu nah pulangnya ndak ke Banu Ampu lido. Ndak ke Batu, ndak ke Talua, ndak ke Sungai Tanang lido pulangno. Iya, Pulangno iya. Kasinan ha. Oke. Sumber ekonomi iko kok harus wak gali. Ya. Jadi jangan sampai awak nanti awak mati, awak ndak meninggalkan sesuatu yang membuat anak muda awak rindu ke kampung no. Ambo kira sementara itu dulu. Terima kasih nih. Udah Suheldi, mungkin bisa ditambahkan kalau mencari situasi yang disampaikan oleh Uni Isnawati tadi. Apa sebenarnya realnya harus kita bersama karajokan kok. Jadi kita membatasi, mengurangi permasalahan aduk ini sehingga apa nilai-nilai kedekatan Banu Ampu bisa bertambah balik. Apa udah? Baik, dah. Terima kasih, udah Irwan, Uni yang terhormat, Vini. Jadi kalau Ambo mungkin melihatnya bisa skupnya yang lebih besar. Tadi kita bicara internalnya kira-kira Banu Ampu, kata Uni Isna seperti yang tadi dikondisikan, yang disampaikan itu. Tapi kalau Ambo melihatnya Banu Ampu ini skup yang lebih luas. Banu Ampu merupakan bagian daripada Kabupaten Agam, sekitar penduduknya mungkin 98% dari penduduk Kabupaten Agam, yang mungkin kalau perkiraan data-data yang ada sekitar 42.000 jiwa. Banu Ampu di Jakarta atau di Indonesia ini agak kurang dikenal. Kalau dikenal tuh malah di Medan. Di Medan tuh terkenal dengan ada asrama orang kalau ke Bukit Tinggi, orang ke Sumatera Barat yang dikenalnya itu Sungai Tanang, itu tahu karena nyanyi bendi-bendinya, tempat kita nih ya. Habis itu tempat pemandangannya dan tempat wisatanya. Dan satu lagi yang dikenal orang di Banu Ampu tentang di dalam Banu Ampu itu adalah kemacetannya, padang luarnya, di mana di situ juga ada faktor-faktor ekonomi seperti Uni Isni sampaikan tadi, ada sektor sektor ekonomi dalam hal ini di situ ada tempat trading, pertanian. Nah, kembali ke yang udah sampaikan tadi, bagaimana caranya bisa orang supaya lebih terutama yang muda-muda ini atau yang sudah pensiun lah katakan kembali ke kampung, tetapi harus ada unsur ekonomi. Ambulah cubo dah. Ambulah cubo membuat mungkin koperasi dan lain sebagainya di sana, tapi sulit sepertinya. Itu satu. Yang kedua, yang harus kita pikirkan, Banu Ampu ini dari era 80 sampai saat ini, orang-orang Banu Ampu nih sangat terkenal dengan kepinterannya. Ini orang Banu Ampu. Jadi kalau orang Banu Ampu itu yang kita kenal di sini adalah kepiawaiannya, kepiawaian dalam keilmuannya. Banyak pakar-pakar di Indonesia ini maupun di luar itu berasal dari Banu Ampu. Tapi tidak pernah muncul. Banyak para pejabat maupun BUMN eselon-eselon 1, 2 di negara kita ini di era baik itu Pak Harto maupun setelahnya banyak orang Banu Ampu, tapi tidak pernah dimunculkan, tidak pernah memunculkan. Nah, saran Ambo bagaimana supaya untuk tadi ketertarikan ke Banu Ampu nantinya endingnya kita tunjukkan bahwa Banu Ampu itu ada di negara ini loh, makanya saya tadi bicara yang cukup besar. Di negara kita ini kita berikan kontribusi dari Banu Ampu ini. Apa itu? Nah, contoh untuk kaum milenial mungkin Vini bisa mengajak nantinya temannya, coba kita bicarakan. Ini mohon maaf, dah kita bicara skop besarnya dulu ya, nah, supaya orang tahu bahwa Banu Ampu ini tidak kecil. Orang Banu Ampu ini hebat-hebat. Salah kalau kita ada yang bilang Banu Ampu itu tidak hebat, hebat dah, sangat hebat. Kamu tahu di BUMN di mana, tapi tidak pernah dimunculkan kalau ini orang Banu Ampu. Nah, sekarang mari kita tunjukkan ini Banu Ampu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan minimal. Ada kontribusi kita buat negara ini. Karena kita bagaimanapun juga kita tidak hanya bicara di WA grup menyalahi sana sini. Sekarang kita buat solusi buat negara ini. Apa itu? Nah, contoh. Kita bicara dari sektor karena kita negara agraris, kita ini punya sumber daya alam yang besar dan lain sebagainya, itu kita akui. Semua menyatakan seperti itu. Tapi tidak pernah ada actionnya.
Kan tidak pernah ada. Yang ada ceritanya. Contoh, untuk menciptakan uang cepat. Nah ini kalau bisa nanti Banwampu yang muncul gitu loh. Jangan yang muncul itu, tapi Ambo tidak akan kasih detailnya. Ambo hanya kasih ininya, karena saya udah tahu kuncinya gitu loh. Nanti biar Banwampunya yang muncul gitu. Karena supaya jangan orang Banwampu ini muncul sendiri-sendiri. Kalau bisa dari yang seperti udah bilang tadi, ini loh gue Banwampu loh, dari kecamatannya di sini. Sehingga nanti ketertarikan, keinginan apapun yang kita buat di Banwampu itu lebih gampang. Jadi kembali ke permasalahan Ambo Cako, apa itu solusinya? Masalah sumber daya alam lagi, kita bicara tambang, emas. Papua itu PNBP, pendapatan negara bukan pajaknya itu hanya ada berasal dari Freeport. Intinya, adanya sumber-sumber daya manusia di Indonesia ini, dengan perannya orang Banwampu, kita tunjukkan ini dari sumbangsih dari warga Banwampu di perantauan kepada negara dan bangsa ini loh salah satu kami berikan solusi kepada negara. Dari mana? Tadi dari sektor kehutanan, dari sektor mineral, sumber daya mineral, dari sektor gas dan lain sebagainya, belum lagi dari sektor pembangunan yang ada sekarang seperti jalan tol dan lain sebagainya, dan seperti reklamasi yang diheboh-hebohkan, itu semua sumber-sumber dayanya, tanah, pasir itu udah sesuai aturan, tidak mengambilnya. Itu semuanya saya yakin setengahnya itu ilegal semua gitu. Makanya ilegalkan aja lah, nggak usah ini, supaya bisa menutupin kekurangan defisitnya anggaran. Kira-kira seperti itu. Nanti dari situlah kita baru bicara ini loh Banwampu gitu loh. Jadi kita tidak, karena kita tahu orang Banwampu ini dari tahun 80 sampai sekarang banyak pakar. Tidak hanya pakar, tidak hanya di BUMN, tidak hanya di pemerintahan, di swasta segala macam, banyak dah, sangat banyak. Kenapa ini tidak memberikan sumbangsihnya kepada negara sehingga Banwampu ini dikenal, barulah kita bicara, mari kita apa yang mau kita buat Banwampu. Kira-kira begitu dah yang dari saya, sehingga nanti kita bisa bicara ekonomi dan sebagainya untuk ke dalamnya sendiri, ke Banwampunya sendiri. Dan saya setuju kalau bisa Banwampu itu karena sudah hebat begini ini di mana-mana di warganya adalah sekolah-sekolah unggulan ya, seperti kita lihat mungkin semacam sekolah-sekolah Krida atau SMA apa gitu, sehingga nanti warga-warga dari Banwampu ini untuk ke depannya ini tidak lagi terlalu mengandalkan sekolah-sekolah negeri, sekolah yang betul-betul outputnya atau ininya yang kita di bawah naungan-naungan para perantau-perantau yang sudah berhasil. Kira-kira seperti itu dah. Kira-kira gambaran dari saya. Terima kasih udah sekali, nanti kita balik lagi, poin-poinnya banyak sekali, mudah-mudahan nanti kita ambil intisarinya. Mudah-mudahan ada yang menonton hari ini, ada kita punya beberapa organisasi Banwampu di sini bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan. Nelly, kita ingin tahu dari Nelly kan lama bana di Jakarta kok. Sebenarnya dulu kok orang Banwampu itu begitu akrab, anak-anak muda Banwampu, Jawa Banwampu itu begitu akrab. Lama-lama kini kita terasa anak-anak awak tidak saling kenal, ama-amaknya juga saling kenal. Apa nilai-nilai kurang dari dulu kini kok Nelly? Kalau taraso di uni yo naro. Dulu orang Banwampu kok nikah kan kebanyakan sama orang Banwampu. Padahal Banwampu cingkar yang jo ladang lawe, ya begitulah seterusnya. Kalau kini kan lelah jauh-jauh. Mungkin salah satu itu. Caro di kampung yo. Ambo dulu uni dulu Uan dari waktu SD ke Cengkareng. Taraso di hati uni kini gitu. Adik naro yang dikatakan ustazah benar semuanya. Yang dikatakan sama hadiah yang tadi namanya Lipo. Suheldi. Iyo Sadono. Jadi kenapa kata adik naro tadi kenapa dulu kok akrab? Mungkin salah satu kali indak nikah sama-sama orang Banwampu kali. Ambo nikah aja orang Matuan.
Jadi yo di sinan lah agak susah no gitu. Mangko yo adik naro bakal dibawa kama go gini ban mampu. Urang nan saumu-umungan naro go nan cadia no masih keke nan tanago no masih ado tapaso adia kalau cinto jaban mampu adia bakarajo labiah barek bana manarek-narek anak muda. Adia naro yo sabanano dia naro rugi banalah anak muda-muda go kalau indak punya ban mampu. Unilah marasogan kini ba para luno orang kampung awak go. Kadang-kadang ada masalah di usaha, awak larino ke orang kampung awak. Uni juga mencoba kan, ada uni salah satu uni dan tidak bisa di kecen ke orang siko tidak siap no gitu. Tapi uni coba ke orang awak ban mampu disambut no ni jo tangan terbuka. Alhamdulillah. Jadi anak adik naro tapasolah orang nan kayak adik naro nan cadia gua nan muko no masih segar nampak di uni baru tapasolah adik baju bang adik naro yang yo uni baco sagite apa awak pahlawan awak orang nan lah jadi salamogun di Indonesia itu dimulai dari kampuang no di kampuang no Bakarajo Maraso di surau no Maraso maningke selanjutnya kalau sereman kini go rohis dulu apa namanya kini itu caro-caro no gitu. Jadi anak muda-muda awak kok sulit bana kalau malumpe bana. Mulo-muloilah dulu jo kampuang, jo orang sana. Itu malaikat mungkin malaikat akan mencari, Tuhan akan mencari. Prestasi awak akan ditinggikan, usaha awak mungkin akan ditinggikan. Yo bana awak harus cinta kampuang dulu. Ambo lah maraso bana. Ambo mungkin di hati ambo kampuang ambo aja. Kalau ambo boleh baju baru, tak bayang di ambo akan ambo pakai ke kampuang. Padahal ini tidak pulang kampuang. Ya, jadi ya ini terima kasih. Mungkin sama Vini sebagai anak milenial kini ini. Vini mencari dan pernah gadang di kampung sampai SMA, kemudian merantau untuk kuliah, kinilah berhasil kuliah. Nilai-nilai bakampung, apakah masih ada terasa di situ? Atau generasi Vini ko nang inginkan sebenarnya? Ada enggak usulan atau apa gitu? Mau kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tuanya Om, kalau misalnya betul kecek Bu Is tadi, kalau dari ketek lah diajan nilai-nilai budaya Minang, lah diajan bahasa Minang, itu tuh lah ada melekat rasa cinta, rasa kepemilikan terhadap Minangkabau, terhadap Banhampu tuh lah ada gitu Om. Ya benar itu. Itu apapun lah beko kalau minyo marantau kok ka jauh bana mbak kecek pepatah tuh mah Om, sajauh apa tabang tingginya bangau nan kasuri kekubangan juga kan Om. Jadi kok lah rantau sajauh apa bana beko pasti takkan kampung aja Om. Kok pai bana misalnya patang sini ada pai merantau ke Kalimantan Om. Yang pertama dicari rumah makan Padang. Yang pertama dicari orang awak jadi situ. Lah ada orang awak di situ, lah bisa bahasa Minang di situ. Itu yang dicari temannya pertama kali mana. Jadi untuk perbedaan kalau Om Kecian tadi ada yangnya kete laya gadang di kampung sama laya gadang di kota. Sabatuannya tuh kece Bu Is tadi tergantung pendidikan dari orang tuanya. Kok dari orang tuanya lain majan bahasa Minang, kok lain mencari tuan Banhampu tuh bentuk itu nagarinya nak air rancak di situ ada sungai Tanang kece Om tadi kan. Ada cerita lagu babendi-bendi di situ. Terus mungkin di selalu di kecen bentuk kece Om Eldi tadi ada orang-orang sukses dari kampung awak mana
orang tuh lah jadi iko untuk itu. Ada cerita om di Tampe Vinika Rajo kok ada dokter spesialis kebetulan memang nyo pasang suami istri kok ngurang awak nah om. Tapi anak-anaknya gadang gadang di Jakarta. Wakatunya basobo, ini nggak bisa bahasa Indonesia dong, ini bisa bahasa Minang, kalau nggak bahasa Inggris. Karena emang bahasa ibunya bahasa Minang, di rumahnya bahasa Minang, kalau nggak bahasa Inggris kayak gitu. Jadi mungkin dengan cara beliau menanamkan seperti itu, ada rasa cinta dan kepemilikan yang kecian tadi. Mungkin seperti itu mungkin om. Oke. Jadi mungkin nih yang terakhir aku tanya ke masing-masing narasumber siang Niko, itu tidak punya banyak waktu, minta maaf. Ibu Isnawati, tadi kebanyakan sebenarnya masukannya adalah bahwa semuanya berawal dari rumah, dari orang Gayo. Nah, yang parah kan kini kan orang Gayo kadang di rantau pulau, tidak mengerti bahasa Awak, tidak bisa bahasa Awak, lah tambah jauh kampung rasanya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan nansingke saja baa merangkul mereka itu, baa caranya sehingga awak Banu Ampugo tumbuh balik rasa Banu Ampugo walaupun mereka tidak gadang di kampung. Saya Bu. Nah, jadi baik. Selain dari rumah tentu organisasi ya, organisasi kampung, organisasi Banu Hampu itu perlu untuk diduikan tarikh manarui. Jadi mungkin kalau tidak bisa sekali sebulan, mungkin 3 kali setahun ada pertemuan-pertemuan yang di situ awak balagu Minang, bahaso Minang, adai-adai Minang dan segalono. Sehingga dengan itu no tahu, oh iko. Nah, kemudian budaya pulang basamu. Kalau kini ko nampak di Ambo cek lah ya dola. Banu Hampu itu kan terdiri dari ada 7 nagari kalau tidak salah ya. Ya. Nah, tetapi iko kadang-kadang awak lah terkotak-kotak lo dari nagari-nagari orang Padang Luas sama Padang Luas, Sungai Tanang sama Sungai Tanang, Talu Ateh, Talu Bawah. Kadang-kadang Talu Ateh, Talu Bawah itu ndak bahasa tuno do, cie kelompok. Nah, kini siago nan akan menjadi motor yang akan menyatukan atau merakekkan. Jadi gatahnya itu harus dimunculkan sehingga terjadi perekat begitu. Nah, mungkin Irwan dan kawan-kawan nanti bisa ya dengan Imran dan lain-lain, nan bisa awak lakukan sehingga anak-anak muda awak kok bisa berkumpul, mengarati tentang Minangkabau, mengarati tentang adek bahasa di sarak bahasa di Kitabullah, dan jangan sampai nanti anak-anak awak nanti siko kok ndak pandai mengaji gitu, ndak tamai Al-Quran, ndak tahu agama, ndak pandai sembayang. Nah, itu barangkali nan para lu awak lakukan. Jadi, nah, yo pakai cek Neli Joko tuh, jadi karajo na mudo-mudo ko yo agak barek lah. Mengembalikan ke periode tahun 80-an Raso Cinto itu. Ayo bergerak dari kini, apa yang harus kita lakukan, kita bicarakan bersama, mulai dari yang ketek-ketek. Nah, insya Allah nanti akan bisa. Tapi satu hal, untuk menarik orang pulang ke kampung, itu ada gatah nulo di kampung tuh. Sekarang teknologi, ekonomi kan gitu ya. Nah, carono ekonomi awak kuah. Barangkali di siko nanti ada kursus-kursus keterampilan, sehingga packaging dan lain sebagainya, sehingga menarik orang untuk ambo di kampung salah, ndak usah merantau lagi kan gitu. Nah, itu barangkali Iya. Oke, Ibu Isnawati. Pak Udas Heldi, mungkin sebagai yang terakhir, Uda bisa menyampaikan sedikit next step-nya untuk di level-level profesional, apa yang harus dilakukan oleh warga Banu Ampu, yang seperti tadi Uda telah menyampaikan panjang lebar, sehingga pelan-pelan rasa beban itu tumbuh bukan hanya sekedar berkegiatan sosial, tetapi bersinergi di level profesional dan lain-lain. Mungkin saya ketik saja Uda, silakan. Baik, dah. Uni udah. Jadi kalau dikatakan Banu Ampu, kota kelahiran Banu Ampu, Ambokolah yang bukan terlahir di Banu Ampu, atau katakan di kampung, besar tidak di kampung, SD sampai SMA tidak di kampung, makanya bahasa Ambo agak kaku barangkali.
kuliah juga tidak ini, dan tetapi ambo acok pulang kampung karena istri ambo kebetulan orang Mage, jadi apa namanya acok dan ambo acok apa namanya karena ada rumah ada apa segala macam di kampung, tetapi anehnya ya memang kita karena tidak dikenal karena kita bukan di kampung dulunya, tapi di Jakarta kita aktif lah dengan kebermampuannya. Nah, pertanyaan udah tadi, menurut Ambo, alangkah baiknya para milenial, para ilmuwan yang ada berasal dari Banuampu, mari kita duduk bersama, apa yang bisa kita harus berikan yang terbaik buat Banuampu, marilah kita sama, karena tidak bisa kita bicara harus begini, harus begitu, semuanya harus kumpul lah. Mari kita ini kan seperti selama ini Da Irwan yang sudah mengkondisikan supaya Banuampu ini tetap ada dan jalan. Kira-kira dari Ambo Soroman itu sudah harus kumpul lagi kita untuk membicarakan bagaimana supaya orang kembali ke Banuampu itu bersemangat lah. Ya. Mungkin tadi salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, supaya Banuampu itu tidak hanya kalau istilah kita kaleng-kaleng, tapi kita Banuampu hebat. Siap. Banuampu tidak akan jadi kaleng-kaleng udah. Banuampu tetap warga yang dimanapun berada, dia tetap eksis. Nanti ditutup oleh Uneli. Ambo ke adik Ambo Vini dulu. Vini tadi telah ceritakan sedikit tentang situasi dan kondisi Vini merantau ke Kalimantan dan lain-lain. Menurut Vini, bagaimana caranya bisa berkumpul jadun sana Banuampu di rantau kok? Secara makasih Om. Sebetulnya dengan salah satunya dengan pengadaan halal bihalal kok, salah satunya untuk menambahkan koneksi awak sama yang awak mungkin ya betul kece. Ibu tadi bahwa untuk yang amak sama amak mungkin kenal, tapi yang anak-anaknya enggak kenal-kenal bana gitu nah Om. Jadi sebetulnya dengan ada acara halal bihalal seperti itu, mungkin pertama wak kenal dulu, lalu mungkin Beko mungkin bisa wak buat grup WhatsApp-nya gitu nah Om, yang emang angkatan milenial dari Banuampu kok, atau mungkin Beko wak buat lo ke acara-acara kami lo misalnya kayak gitu. Sebetulnya dengan seperti itulah salah satu contoh untuk bisa berkumpul-kumpulannya gitu Om. Pertama masalahnya kalau sini tidak kenal bahas ke berkumpulan Om. Nah yang pertama kok mungkin minta tolong ke Om, Ete, Ibu, Bapak, tolong kenalkan kami kok dulu. Tapi itu kalau lah kenal itu lah kami ada grupnya lah atau apa cara komunikasinya nah Om. Beko mudah sih berkumpul-kumpulannya. Gitu. Okay. Jadi kemudian kalau Nelly, Uni kita minta sampai penutup acara itu mencari cerita dari tadi, lalu kemudian ada tadi Uneli menyampaikan bahwa ada masalah kalau bisa capek berasa Banuampu itu lebih tinggi, ya harusnya carilah pasangan atau orang rumah sama-sama Banuampu gitu. Itu kan salah satu usulan. Tapi kan kondisi kini kan beda nih. Bang tentu nih Banuampu ke depannya sehingga tetap Banuampu kok ada di mana-mana, ada di hati seluruh warganya gitu. Iyo, adik naro, Uni Bakarajo senjawati Uni bau sao dulu, bau Uni kadapek minantu orang Banuampu. Uni lari kemari, lari ke Peralua, lari ke Jambuaya, lari ke Talua, amasen mencari minantu. Tapi indah dapet jo orang luar dari Banuampu. Sabana Yovana, Uni Sabana Cinto, Uni kepingin minantu orang Banuampu, tapi jodoh hendak ditemukan oleh Tuhan. Ya. Adik naro, kece dan tadi adik Minalial tadi enak juga jawab adik Minali apa? Ngomong no salasai. Bahasa Padang no barasiah, indak kalengkong kayak Uni lain. Adia mengenai kama Banuampu kadibao,
Yo tagantuang dari rumah sagadang adia nan pidusi gua ha si anak mono tadi itu. Si Pini. Ajo jo Pini jo adia naro. Nah, adia naro pandai-pandai lah mencoko anak muda-muda nan sekitar umur 40 nan sekitar umur 35. Kalau enggak itu indah kabar hasil lawak orang Banuampu. Orang Banuampu kon ya nak naro ambo padang ambo pelajarin, ambo ngomong juga pernah dulu sama bupati, orang nampal yang mandiri. Banuampu go orang yang mandiri, apolai na labih mandiri bana pedusi no. Ibu-ibu no labih mandiri bana. Adik naro mengenai itu apa tadi mandiri. Adik naro mengenai kama kadibao. Pandai-pandailah adik naro mencokok orang nan itu. Anak amu ampe dia naro luo laki dua pedusi. Susah mana uni manarik no. Ndak aja nang kenal lah kalau di bawah. Kadang-kadang adik naro ada pertemuan pengajian Banuampu. Januni ka orang kini almarhum ambo kapai pengajian di Manampu di mana? Keceknya uni biar kami aja lah uni istirahat aja, yang mentahnya aja uni. Jadi hilang jo semangat uni jadinya gitu. Nah, jadi awak kalau sabananya susah uni menyabutkan gitu. Paralu kampuang go. Anak go anak muda-muda umur 30 sampai puluh, umur 50. Itu masalah mulai datang gitu. Paralu bana orang kampuang awak go. Dia naro bajuang lah dia naro sasamu muda sadang sagadang dia naro go ha. Moga-moga cito-cito awak go tercapai. Pun ado pulo pahalono di Tuhan. Amin. Ya. Ya, terima kasih Uni. Jadi lah kita tangkap bahwa sebenarnya Uni setiap yang orang tuanya orang Banuampu itu adalah di sana awak. Ya. Walaupun salah sebelahnya Pak Ibu atau bapaknya tidak orang Banuampu, tetapi dengan anak kemenakan Banuampu sadanya. Jadi jangan merasa bahwa amaknya orang luar, itu tidak Banuampu, bukan. Anak Uni itu anak orang Banuampu. Sama-sama kita sama-sama mengajak, bahwa caranya problem semaniko tidak semani Uni saja dah. Banyak orang kejadian semaniko. Kita sama-sama. Kalau bapakku Banuampu, naro. Tidak ada nih. Dia tidak jadi orang Banuampu. Kuliah. Nah, oke deh. Oke. Udah Seldi, Uni Isnawati, Uni Eli, dan Dinda Vini. Terima kasih wawancara kita hari ini. Banyak sisi yang dapat kita tangkap. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pembuka kata buat kita semua. Kita perlihatkan buat seluruh desana kita Banuampu, ikulah Banuampu kini menurut perspektif kita masing-masing. Ambo terima kasih banyak atas nama panitia Halal Bihalal untuk kehadiran Reko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.